Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih sudah kembali bergabung pada Keep tutorial online kita. Ya, ini adalah pertemuan kelima sekaligus pertemuan terakhir. Namun demikian, meskipun ini terakhir, saya akan tetap membuat video meeting untuk materi-materi yang berbeda. Ya, ini terakhir untuk serial tutorial Keep kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah tentang kompetitif jika lawan masuk, ya. Misal partner kita sudah buka satu hat, lalu lawan masuk to club. Apa bidding kita dengan pagangan A, B, C, dan D, ya. Namun sebelum menjawab persoalan ini, kita lihat dulu kondisi di mana belum ada gangguan, ya. Semua sistem masih tersedia, ya. Kita masih punya new shoot forcing, ya, ada game force, ada forcing satu putaran kalau masih di level 1. Untuk race kita ada macam-macam, ada limit, ada block, ada forcing seperti Jacobi to no trump. Kita juga masih punya satu no trump, di mana bidding-bidding yang nggak bisa kita lakukan kita taruh di satu no trump, ya. Jadi sistem kita masih komplit. Tetapi ketika ada gangguan dari lawan, ya, persoalannya jadi berbeda, ya. Jadi ketika lawan masuk, ya, ruangan kita sudah berkurang, ya. Dengan demikian pilihan kita juga sudah berkurang. Salah satunya one out trump forcing kita udah nggak ada, ya. Kemana mau digantikan, gitu, ya. Lalu forcing race kita juga sudah hilang. Jadi pada kondisi ini one hat to club kita to no trump, bukan forcing race lagi, ya. Kadang block bid sudah nggak bisa juga kita lakukan, ya. Nah, new shoot di kita udah nggak bisa bid level di level 1 speed udah nggak ada, ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita bidding 2 speed? Apa artinya forcing game karena warna baru di level 2, gitu, ya. Jadi ada beberapa kondisi yang berubah ketika lawan masuk di kancah perbidingan kita, ya, sehingga kita perlu membuat beberapa modifikasi. Nah, sebagai gantinya kita harus membuat sedikit modifikasi pada sistem kita, ya. Modifikasi pertama adalah kalau kita bid shoot baru di level 2 itu tidak lagi forcing game, ya. Itu hanya forcing satu putaran. Bisa game, bisa enggak, ya. Single race masih ada, satu hat to club to hat masih tersedia sebagaimana sedia kala, ya. Lalu kita menggunakan satu hat to club Sri Club sebagai support partner. Poin kita limit or better, artinya satu hat to club Sri Club partner. Poin saya 10 atau lebih, ya. Ada support di hat. Nah, kita juga punya jumpsuit, ya, tapi sifatnya invite, konstruktif. Jadi satu hat to club Sri Diamond itu invite, ya, diamond 6 kartu. Kita juga sekarang ada double. Double itu berarti negatif, artinya tadinya kalau kita punya 5 kartu diamond, poin kita 8, satu hat pas kita satu no trump karena tidak cukup kuat untuk bidding 2 diamond, ya. Nah, di sini kita merubahnya jadi satu hat to club kita double. Nanti kita bidding diamond berarti partner saya punya shoot diamond, poin saya nggak sampai 10 karena kalau saya 10 langsung satu hat to club to diamond, ya. Jadi double bersifat negatif, ya. Atau bisa juga kalau kita punya poin game force tapi balance tapi tidak ada support di klub,
kita juga bisa menggunakan double sini ya. Tuh. Nah, ini pilihan-pilihan kita ya, setelah lawan masuk di 2 klub ketika partner kita opening 1 heart. Oke, kita balik ke persoalan yang tadi saya sajikan. 1 heart 2 klub. Nah, kita duduk di timur dengan pegangan ini, kita bidding apa ya. Yang A, oke, yang A kita double ya. Nah, tadinya kalau musuh nggak bidding ya, kalau musuh nggak bidding 1 heart pas umpamanya, kita akan bidding 1 spade. Nah, di sini kita udah nggak bisa lagi bid 1 spade, sehingga kita gunakan double untuk record. Jadi kalau partner bid diamond cocok, kalau partner bid spade cocok. Kalau dia rabbit heart, mudah-mudahan dia 6 kartu ya, kita punya 2. Yang A1, kita juga double, enggak ya. Yang A1 kita 3 klub. Partner, poin saya lebih dari 10, support di heart. Tunjukkan kamu maksimum atau minimum. Jadi umpama si partner bid 3 heart, berarti dia minimum. Oh, minimum ya sudah 4 heart aja, ya kan? 1 heart, 2 klub, 3 klub. Partner kita 3 diamond. Oh, berarti dia ada kontrol diamond dan dia maksimum. Nah, kita mulai deh untuk melakukan Q dengan bid 3 spade ya. Jadi 3 club ini dia sifatnya limit overall better. Mau tanya partner maksimum atau minimum. Pada kasus ini, jika partner minimum kita berhenti 4 heart. Jika partner maksimum kita coba menjajaki bisa nggak main slam ya. Nah, A2 ini tetap kita bidding 3 club ya. Ya, club. Partner ada support di heart, poinnya 10 up. Nah, di sini lain halnya ketika partner minimum kita berhenti 3 heart. Kalau partner maksimum kita lanjut ke 4 heart ya. Jadi 3 club limit or better punya 2 mata ya. Bisa cari game, bisa cari slam ya, tergantung kekuatan kita. Nah, yang ketiga ya, poin kita ada 12 ya, mungkin kita game ya. Hanya saja kalau kita bidding 3 notram kita mungkin kehilangan di 4 spade, jadi kita double. Kalau partner bid spade kita tembak 4 spade, kalau partner bid diamond kita tembak 3 sun, kalau partner rabbit heart ya mungkin kita akan main 4 heart ya. Jadi double itu punya 2 mata, jadi bisa jadi negatif ya, punya shoot tapi tidak cukup kuat untuk di bid, bisa juga balance ya, tapi game forcing bisa juga ya. 1 heart 2 club kita bid shoot, katakan bid 2 spade, itu dia kita tidak forcing game 10 plus. Jadi si opener harus bisa tunjukkan maksimum atau minimum saat rebid ya, karena kalau dia bid sesuatu yang tidak menunjukkan kekuatan, Anda bisa pas ya. Jadi misalkan 1 heart 2 club 2 spade 3 spade, oh minimum, kita bisa pas kalau memang 10 ya. Demikian juga bidding notram, dia harus tunjukkan maksimum atau minimum, karena kita bisa cuma 10 ya. Kalau kita 12 enggak problem. Demikian juga kalau kita dia bidding 3 club ya. Ada kasus di mana dia nggak bisa tunjukkan maksimum minimum. 1 heart 2 club 2 spade 3 diamond misalnya. Ya, gimana? Masa bidding 4 diamond gitu kan?
Kelewatan dong 3 notramnya. Gitu. Jadi 3 diamond natural ini. Agak buta kita di sini ya. Apa boleh buat, lawan sudah ganggu. Oke, kita kasih contoh. Ini B. B1 jawab apa? Coba saya lihat, ada yang menjawab 2 speed. Ya, speed kita 5 kartu, tapi ketika kita bid 2 speed akan menimbulkan masalah. Partner jadi susah ya. Bidding aja 3 klub. Partner 10 up, ada support di hard ya. Nah, kamu maksimum bid 4 hard, kamu minum bid 3 hard. Sudah gampang ya, daripada kita bidding 2 speed, menyulitkan diri sendiri. Nah, yang B1 ini poin kita 11 tambah ini ya 12, tapi belum game. Kita bidding 2 speed. Nah, ini forcing 1 putaran. Kalau partner 2 notram ya kita pas ya. Kalau partner 3 notram ya kita pas ya. Kalau partner 3 speed gasak aja 4 speed. Itu ya. Jadi 2 speed dia paling kurang 10 up. Yang B2 kita juga 2 speed ya. Jadi bisa 10 up, bisa game, tergantung. Jadi tidak terbatas. Yang B3 ini kita nggak cukup kuat untuk bidding 2 speed, sehingga kita double dulu. Partner negatif double. Lalu partner umpama bidding 2 diamond, kita barulah bid 2 speed. Nah, jadi double dulu terus bid shoot kita, artinya kita poinnya nggak sampai 10. Karena kalau poin kita 10, kita langsung bidding 2 speed. Ya. Oke. Nah, kalau kita balance ada stopper gampang. Tunotram kita invite ya. Kalau memang poinnya banyak kita bidding game. Terus saya kasih contoh ya. Kita mulai dari D dulu. Mundur gitu ya. D kita apa? Ada yang 3 klub ya. Oke, masuk akal. 3 klub artinya 10 up, limit or better. Ada support di lihat, boleh ya, 3 klub. Secara sistem tidak salah ya. Tapi saya akan memilih untuk bidding 2 notram ya. Kenapa? Ya, ini juga invite ya. Ada stopper ya. Daripada saya cari 10 trick, nggak ada juga yang saya truth. Bisa-bisa malah si selatan yang nge-truth. Asing klub truth, padahal nggak makan ini trick gitu ya. Dan harus cari 10 lagi. Jadi saya memilih untuk 2 notram. Namun kalau ada yang bid 3 ke klub, make sense ya, nggak apa-apa. Sekarang yang C. Oke, Arif Maulana jawab 2 notram ya, masuk akal 2 notram. Ada juga yang menjawab pas ya, saya ikut itu ya, saya ikut pas juga. Nah, apa keuntungan dari pas? Kita lihat di sini belum tentu kartunya game. Kita lihat belum tentu kartunya game. Nah, dengan musuh 5 kartu, kita 5 kartu, kebanyakan partner pendek. Kalau partner pendek kita pas, dia akan double. Jadi skenario-nya 1 klub kita pas, selatan pas, partner double, take out, baru kita pasin ya. Dalam bridge ini disebut dengan trap pas ya, trap pas. Sekarang kita loncat ke C1. Nah, apakah kita pas dengan kartu ini? Nah, ini kebanyakan poinnya ya. Jadi pas itu bisa membuat jebakan. Nah, pada kasus ini jebakan Batman.
Artinya satu klub kita pas mau bikin jebakan, lalu partner kita pas, kaget kita dari meja. Kualitas 14 game ya. Jadi aman-aman bidding aja 3 notram. Nah, sudahlah. Jadi daripada kita berharap dua klub nanti di double partner, ternyata dia minimum 5332, double turn speed dia, mungkin dia pas, boleh jadi. Ya, 5332. Nah, daripada resiko itu kita bidding 3 notram ya. Aman-aman kita ngantongi duit 600 daripada berangan-angan dapat 1100. Yang D kita double ya. Jadi double itu negatif, bisa ada shoot tapi nggak cukup poin, bisa juga seperti ini take out, menyediakan support pada warna sisa yaitu spade dan diamond. Oke. Jadi satu klub double itu punya 3 arti. Salah satunya negatif ya, atau take out, dan bisa juga balance, nggak ada stopper ya. Nah, kalau balance nggak ada stopper biasanya spade-nya 4 ya. Kalau spade-nya 3, heart-nya 2, berarti 44 minornya. Ya kan? 44 minor kayaknya ya ada stopper klub lah. Ya. Jadi kemungkinannya 3 ini ketika one heart two club kita double ya. Oke. Sekarang ketika kita double ya, tadi kan ada 3 kemungkinan, Tapi secara default partner kita beranggapan poin kita kurang dari 10. Itu anggapan default dia. Sehingga kalau kita bid lagi, kita harus menunjukkan forcing kalau memang poin kita game ya. Bisa aja kita tembak langsung game atau kita bidding 3 klub. Kalau kita bidding 2 notram umpamanya dengan poin 13, ya bisa dipas sama partner karena secara default dia beranggapan poin kita kurang dari 10 ya. Jadi satu klub double 2 diamond ya, ini kita bidding 2 spade. Apakah sign off atau forcing? Dijawab. Oke, menjawab A ya, menjawab A berarti sudah paham ya. Ya, 2 spade berarti sign off. Kalau kita forcing, dari tadi udah forcing satu klub 2 spade ya. Nah, ini berarti sign off. Nah, 2 notram, 1 heart, double, 2 diamond, kita 2 notram. Apa itu? Invite atau forcing? Ya, betul, invite ya. Sudah betul jawabannya invite, tapi saya balik bertanya. Kalau 2 notram itu invite, kenapa nggak dari tadi dia 2 notram? Ya, 1 heart, 2 club, 2 notram, kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Ya, alasannya adalah dia pegang spade. Kita ini pegang spade 4 kartu. Jadi kalau 1 heart, 2 club, 2 notram, kita pegang 4 kartu dan ada stopper klub ya, 4 kartu spade stopper klub, kita ganjel partner sendiri. Umpamanya dia punya spade ya kan. Jadi kita double dulu. Memang double kita nggak menjanjikan punya spade, enggak ya. Bisa aja kita negatif double shoot diamond bisa ya kan. Tapi dengan double dulu lalu kemudian bid notram, umumnya itu karena kita ingin memberi kesempatan partner bid 2 spade.
Nah, bagaimana kalau satu hard, dua klub, double, 2 diamond, 3 spade? Apa itu artinya? Ya. Sudah mulai agak susah ya. Nah, ini buat dulu janjian dengan partner. Apa ini splinter? Apa ini invite? Kalau invite tadi kan mestinya satu atau klub tuh spade aja 10 up ya. Kenapa sekarang mencolot? Jadi kebanyakan ini splinter ya. Ya, tapi buat janjian dengan partner. 3 sun ini to play. Kenapa nggak dari tadi? Ya alasannya sama. Mungkin dia punya spade. Ya. Nah, kita 3 klub berarti balance, tapi nggak punya stopper di klub. Ya. Oke, sekarang contoh soal. Satu hard, to club, double. Lalu teman kita to diamond. Pas, kita bidding apa nih? Pegangan E, kita bidding apa? Gampang, kita bidding 3 diamond. In 5. Yang F, ya masih boleh in 5 lah ya. Namanya 5. Pas ya, pas sih boleh juga karena kita beranggapan bahwa main 5 diamond membutuh 27 poin ya. Bisa juga ya. Tapi 3 diamond lah ya, poinnya 9 kok ada tambahan distributional point ya. 3 diamond. Yang ini, nah ini kita 2 spade. Jadi setelah double kita bid 2 spade artinya negatif. Partner poinku nggak sampai 10. Speedku 5 kartu atau lebih ya. Yang H, ya sudah kita berangkat forward ya. Kenapa nggak dari tadi forward? Kenapa nggak dari tadi? Ya kita ada speed, kita mau cari barangkali cocok ya kan. Kenapa nggak 3 klub? 3 klub betul, limit race cocok lihat, tapi nggak lebih enak kalau kita double supaya gampang kalau dia punya speed ya. Oke, kita sudah full membahas tentang kalau lawan mengganggu ketika masuk dengan warna ya. Bagaimana kalau lawan masuk dengan double ya? Apa yang kita lakukan? Ada beberapa pilihan. Kita tersedia satu bidding yang sebelumnya tidak tersedia, yaitu redouble ya. Itu apa artinya? Kalau kita bid sweet itu forcing atau enggak ya. Lalu kalau kita bidding no trump, apakah masih punya arti yang sama seperti kalau lawan tidak ganggu ya. Oke. Nah, ketika lawan masuk dengan double, kita punya bidding baru yaitu redouble. Nah, ini kita gunakan untuk punya poin 10 HCP atau lebih ya. Dengan begitu, kalau kita bid shoot jadi nggak forcing ya. Karena poinnya berarti poinnya kurang dari 10 ya. Jadi nggak forcing lagi. Bang Edmund dengan satu notram natural ya, dengan sukarela kita bidding natural karena kartunya memang balance gitu ya. Beda dengan sebelumnya one hard pass kita satu notram, nah itu yang kalau di sistem itu yang nggak bisa bid level 2 kita masukin ke satu notram ya. Pada kasus ini notram kita sudah natural dan balance. Oke, mungkin ada yang bertanya kenapa sistem kita rubah ketika lawan masuk dengan double. Ini saya kasih contoh ya, sequence-nya. Barat satu sweet, utara double ya. Manfaat dari double dengan 10 up, kita mempunyai keuntungan dimana jika si selatan bid warna baru dan dia bid warna barunya kita ya, kita akan double dia ya. Jadi tujuan dari double itu daripada kalau kita tetap pakai sistem kita one speed double to diamond menggunakan sistem kita itu kurang
taktis sehingga perlu kita rubah. Jadi kita mau mengambil manfaat di mana one speed double musuh akan masuk. Kita akan mengambil manfaat, harap-harap dia beat shootnya kita sehingga kita double penalti, ya. Itu keuntungan dari red double, ya, yang pertama. Jadi pada sequence ini satu speed partner kita mau lawan double, kita red double. Harap-harap dia beat diamond, ternyata dia beating diamond, ya, kita double penalti. Gitu. Ini contoh kedua, ya. Satu hard double. Nah, biasanya kita akan beat 3 hard atau yang berarti limit raise, ya. Tapi pada kasus ini satu hard double 3 hard itu bukan lagi limit tapi block supaya lawan nggak ketemu speednya barangkali. Ada satu hard double 3 hard, ya, poinnya sedikit tapi hard 4 kartu. Nah, dengan begitu kalau kita mau invite dan punya 10 poin, kita lewat red double, ya, kita lewat red double. Nah, ketika musuh masuk to club, kita harapannya dia beat 2 diamond, kita double. Ternyata dia bidding 2 club, nah kita beat 2 hard. Partner ada support, poinku 10 plus, ya. Nanti partner ambil keputusan, 10 plus, poinku 13, ada pendek di klub gitu, ya. Dia beat 4 hard misalnya. Lalu contoh lagi, satu diamond di double, kita row double artinya 10 up, ya. Nah, ternyata dia nggak beat shoot yang mau kita penalti, dia beating speed, ya kita beat warna kita to club partner. Shoot club 10 up, forcing, ya, belum tentu game tapi forcing satu putaran. Nah, ketika dia to no trump, nah kita agak kesusahan, nggak tahu dia maksimum minimum, ya terpaksa kita tembak 3 no trump. Tidak terlalu ideal tapi beginilah memang caranya untuk menunjukkan 10 up. Kita lewat red double dulu, ya. Ini. Manfaat dari red double 10 up, ya, kita bisa dengan mudah kompetitif untuk sign off. Ini contohnya, ya. Satu speed double kita bisa beat 2 diamond dengan mudah karena semua 10 up kita taruh di 2 diamond, di red double. Jadi kita bisa beat 2 diamond, yang artinya non forcing. Sebelumnya kan nggak bisa, ya, karena ada double lawan, ini kita manfaatkan. Nah, contoh lain, ya, kita langsung preemptive to speed karena one diamond double kita bisa lihat bahwa mereka akan feed di hard. Kita tidak tahu hardnya partner, bisa 3, bisa 2, bisa 4, tapi paling kurang mereka sudah feed 8 kartu, ya. Jadi satu diamond double langsung kita block to speed, ya, karena semua red double itu masuk 10 up, ya. Jadi kita bisa beat shoot dengan non forcing. Oke, jika lawan masuk dengan satu no trump, ya, kita bisa double. Tapi apa itu artinya? Kita bisa beat shoot, to club atau to diamond atau to speed. Apa itu artinya? Apa? Forcing apa enggak? Bagaimana dengan 2 hard? Invite atau enggak? Ya. Nah, di sini juga kita perlu membuat modifikasi, ya. Sistem kita sudah kita rubah. Tidak sebagaimana sistem awal ketika belum ada orang masuk, ya. Ketika lawan masuk satu no trump, kita punya 8 poin, kita bisa berdouble. Sudah berani kita double. Kenapa? Sama-sama 20, ya, dan kita yang lead. Jadi permainan no trump adalah race, lomba. Siapa cepat duluan dapat trick, ya. Nah, kita yang lead, poin sama 20, tentu kita berani double, ya kan? Nah, bagaimana kalau beat shoot, ya? Karena semua kalau udah 8 poin lebih kita double, maka kita beat shoot, ya, sign off, berhenti, ya. Kita berpikir bahwa mereka akan kontra main satu no trump, sehingga kita beat shoot, mungkin shoot kita panjang, ya.
dan main 2 mungkin kontrak, mungkin mati 1 nggak apa-apa gitu ya. Demikian juga kalau kita race 1 hard 2 hard ya sign off. Hard kita 4 misalnya, ada singleton speed misalnya, dia main no trump kontrak, tapi main 2 hard nggak bakal mati juga kalau kita punya 6 poin gitu ya. Dan tidak invite ya, karena kalau poin banyak kita penalti. Ini saya kasih contoh kasus ya, teman kita pick 1 hard ya, lalu lawan masuk 1 no trump ya. Ini kita nggak perlu repot-repot bidding to speed untuk cari game, dia udah 15-17 ya, kemungkinan game kecil ya, lebih baik kita double aja. Poin kita 11 ya, partner 12, 23 banyak di kita, jadi kita double untuk memulai perebutan track ya. Kita double, jadi nggak perlu bid karena toh game nggak tercapai lah, lawan sudah 15-17. Ini contoh berikutnya ya, 1 diamond 1 no trump. Nah, kebanyakan no trump dia akan kontrak, jadi kita rebut dengan 2 hard ya. Kalau partner punya as-hard kan mati pak ya, tapi susah lah kita pastikan dia punya as-hard. Kalaupun dia punya as-hard, main 2 hard kan enak juga ya. Jadi kita bid 2 hard sign off. Sign off pandangan aku mau main 2 hard. Hard move void pun ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Nah ini 1 speed 1 no trump, 3 speed juga sign off ya, sign off. Beberapa orang akan bid 2 speed is oke juga ya, tergantung kondisi bahaya lah. Kalau lawan bahaya kita blok 3 speed ya, mudah-mudahan melawan kejelungup ke 4 hard gitu. Ya, tapi 2 speed sebenarnya ya poin cuma 6, nggak terlalu ekstrim juga kartunya, tapi 3 speed is oke, dan itu adalah berhenti karena kalau 8 up kita double. Itu saja materi saya hari ini ya. Kalau ada pertanyaan disilakan untuk chat WA aja ya. Yang menonton ini di YouTube nanti tulis aja di komen, nanti kalau saya lihat ada pertanyaan akan saya balas ya. Sudah cukup malam, jadi kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.